Pernah kebayang nggak sih apa jadinya kalau bisnis kamu tiba-tiba berhenti total? Bukan karena penjualan lagi sepi, tapi karena sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Nah, ini dia yang mau kita kupas tuntas hari ini. Perencanaan pemulihan bencana. Ini semacam panduan penyelamat yang, jujur aja, sering banget dilupain. Coba dilihat angka ini. Ini bukan sebarang angka loh. Ini total kerugian gara-gara bencana cuaca dan iklim di Amerika Serikat. Dan itu cuma dalam 1 tahun, 2022. 165 miliar dolar. Angka yang gila banget ini nunjukin kalau bencana itu nyata. Dan ongkosnya mahal banget kalau kita nggak siap-siap. Oke, sekarang kita lupakan dulu angka triliunan tadi. Coba kita tarik ke skala yang lebih personal, ke bisnis kamu. Bayangin sejenak, kalau amit-amit kantor kamu kebakaran, atau kebanjiran, atau bahkan sesimpel listrik padam, tapi berhari-hari. Apa yang terjadi sama bisnis kamu? Udah ada rencananya belum? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pertama-tama, kita perlu sepakat dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud bencana dalam konteks bisnis. Soalnya ini tuh nggak melulu soal badai super besar atau gempa bumi yang dahsyat. Jadi, definisinya tuh luas banget. Kebakaran, listrik mati kelamaan, bahkan katakanlah ada aksi teroris yang bikin area kantor kamu ditutup, semua itu bisa disebut bencana. Pokoknya intinya gini, begitu bisnis kamu nggak bisa jalan normal, nah kamu lagi berhadapan sama bencana. Nah, kalau masalahnya adalah kekacauan yang datang tiba-tiba, ya solusinya harus pakai rencana yang rapih kan? Disinilah perencanaan pemulihan bencana atau yang kerennya disebut DRP masuk dan ambil peran. Nah, ini nih kata kuncinya. DRP itu fokusnya ke aspek teknis. Anggap aja ini buku panduan super detail yang isinya langkah-langkah buat nyalain lagi sistem, balikin data, dan hidupin lagi semua teknologi kamu biar bisa online secepat kilat setelah ada masalah. Kutipan ini keren banget sih karena bener-bener nangkep inti dari DRP. Coba bayangin, pas lagi krisis, lagi panik-paniknya, masa sih kita disuruh mikir dan bikin keputusan yang rumit? Gak mungkin kan? Nah, rencana yang bagus itu menghilangkan kebutuhan buat mikir di tengah kepanikan. Rencana itu yang ngasih tahu kita, oke, lakukan ini, lalu ini, lalu ini. Sering banget nih orang ketukar antara DRP sama BCP, atau rencana keberlangsungan bisnis. Biar gampang, bayangin gini deh, BCP itu strategi besarnya, payungnya. Isinya soal gimana caranya bisnis tetap jalan secara keseluruhan, komunikasi, staf, operasional. Nah, DRP itu bagian teknis di bawah payung BCP. DRP itu kayak buku manualnya buat nyalain server, balikin data, hidupin lagi teknologi. BCP itu apa tujuannya, DRP itu bagaimana cara teknis mencapainya. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya. Bencana apa aja sih yang perlu kita antisipasi dalam sebuah rencana? Kita mulai dari yang paling gede dan di luar kendali kita, alam. Dan alam itu, kalau udah ngamuk, bisa dahsyat banget. Kita mulai dari gempa bumi. Mungkin banyak dari kita yang mikir, gempa kan cuma masalah di California atau di daerah tertentu aja. Tunggu dulu. Coba deh lihat peta ini. Ternyata risiko gempa itu nyebar di banyak tempat, bahkan di titik-titik yang nggak kita sangka. Ini bukti kalau kita harus paham risiko lokal kita sendiri, bukan cuma ngikutin asumsi umum. Lanjut, banjir. Peta kayak dari FEMA ini bener-bener bikin risiko yang tadinya abstrak jadi kelihatan jelas. Mereka itu nandain area berdasarkan kemungkinan, misalnya dataran banjir 100 tahun, yang artinya ada kemungkinan 1% banjir besar terjadi di situ tiap tahunnya. Dengan peta ini, kita bisa lihat langsung lokasi bisnis kita itu aman atau justru ada di zona merah. Dan jangan pernah remehin banjir. Kerugian tahunan di Amerika Serikat aja sekitar 8 miliar dolar. Air itu salah satu ancaman yang paling rusak dan paling mahal buat bisnis. Dan yang bikin makin ngeri, skala bencana alam ini tuh makin lama makin gede, makin mahal. Lihat aja angkanya, badai Harvey kerugiannya lebih dari 125 miliar dolar. Terus total kerugian bencana cuaca di tahun 2022 nyampe 165 miliar dolar. Angka-angka jumbo ini bukan lagi kejadian aneh, tapi udah jadi tren baru yang mau nggak mau harus kita hadapi. Oke, cukup soal amukan alam. Sekarang kita geser ke kekacauan yang, ya, disebabkan oleh kita sendiri manusia. Baik itu disengaja maupun nggak, ancaman ini sama nyatanya loh. Dan daftarnya panjang banget dan jujur seringkali lebih dekat sama kita. Mulai dari kebakaran gara-gara korsleting, aksi teror, sampai hal yang kelihatannya sepele kayak alat yang tiba-tiba rusak, tapi bisa bikin seluruh operasi lumpuh. Tiap poin di sini itu potensi bencana yang siap meledak kapan aja.
Angka 1000. Kira-kira angka apa nih? Ini adalah perkiraan jumlah kebakaran gedung yang terjadi di Amerika Serikat setiap hari. Betul, sekitar 1000 kebakaran tiap hari. Ini bikin kebakaran bukan lagi sekedar kemungkinan, tapi jadi ancaman nyata yang ada di sekitar kita setiap saat. Oke. Mungkin banyak yang mikir, dari semua itu yang paling sering kan mati lampu. Bener banget, itu emang masalah besar. Tapi, dampak dari mati lampu itu jauh lebih luas dari sekedar gelap-gelapan. Ini yang namanya efek domino, dan ini serem banget sih. Coba deh kita urutin. Listrik padam, terus pompa air dan sanitasi berhenti. Server internet mati. Transportasi umum bisa lumpuh total. Akhirnya, karyawan kamu bahkan gak bisa datang ke kantor. Satu masalah utilitas doang bisa merembet dan melumpuhkan semua infrastruktur di sekitar kita. Nah, setelah lihat semua ancaman tadi, dari gempa sampai mati lampu yang merembet kemana-mana, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Gimana rencana kamu buat ngadepin ini semua? Pada akhirnya, inti dari semua ini tuh simple banget. Perencanaan pemulihan bencana itu soal menciptakan keteraturan dan kepastian di saat-saat paling kacau. Ini adalah skenario yang kamu siapkan untuk hari terburuk bisnismu. Oke, coba kita cek bareng-bareng. Beberapa pertanyaan dasar nih, jawab dalam hati ya. Data, jantungnya bisnis modern. Udah punya backupnya? Punya backup aja nggak cukup loh. Kalau backupnya disimpan di server yang sama, terus servernya kebakar. Ya sama aja bohong kan? Backup itu harus disimpan di tempat lain yang aman. Wajib. Kamu bisa aja punya rencana paling canggih sedunia. Tapi kalau nggak ada satu orang pun di tim yang tahu cara jalaninnya, rencana itu cuma bakal jadi tumpukan kertas. Pelatihan itu kuncinya, biar rencana itu beneran berfungsi pas dibutuhin. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat renungan kita semua. Rencana ini bukan buat hari-hari biasa. Ini disiapin buat hari paling apes, hari paling kacau dalam sejarah bisnis kamu, hari di mana semuanya berantakan. Setelah melihat semua ancaman tadi, coba tanya ke diri sendiri. Rencana saya udah cukup kuat belum ya buat ngadepin hari itu? Saya beneran udah siap?